itu mansubat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, sekarang isim-isim yang mansub yang pertama yaitu al-maf'ul bih, bab al-maf'ul bihi, tentang bab maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek. Jadi yang namanya fi'il, misal nasoro, ini menolong. Siapa yang menolong? Misal Hamidun. Berarti Hamid menolong. Siapa yang ditolong? Misal nasoro Hamidun Zaidan. Jadi Hamid menolong Zaid. Maka nasoro ini adalah fi'lun madin, ya. Kita sudah mempelajarinya, yaitu fi'il madhi. Kemudian dia hukumnya mabni alal fathi, beres. Hamidun kita bilang dia itu sebagai fa'il. Yang dulu kita pernah pelajari, fa'il itu adalah pelaku, subjek. Hukumnya marfu dengan dhammah. Maka Zaidan, nah sekarang di sini Zaidan ini disebut maf'ulun bihi, objek dari pekerjaan itu sendiri, ya, yang terkenai pekerjaan, biasanya seperti itu. Di sini kan yang terkenai pertolongan siapa? Zaid, maka itu maf'ul. Nah, kita itu akan membahas objek al-maf'ul bihi, ya. Di sini dikatakan al-maf'ul bihi itu apa? Wa huwa al-ismu al-mansubu. Nah, jadi yang pertama yang namanya maf'ul, dia itu harus berupa ismun. Ini syarat pertama. Jadi nggak mungkin yang namanya maf'ul bih itu berupa fi'il atau huruf, pasti isim. Kemudian al-mansubu, hukumnya mansub, ya. Dimana kita juga telah mempelajari bahwa mansub itu memiliki tanda utama, salah satunya fathah. Tapi bukan fathah saja, ya. Kita telah mempelajarinya. Al-alif, kemudian alif, ada ya, dan ada hadfun nun, dan seterusnya. Itu telah kita pelajari juga. Jadi mansub. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il terjadi. Jadi yang fi'il itu terjadi bihi, dengan fi'il tersebut. Atau terjadi dengan dia, atau terjadi kepadanya, bihi, kepadanya, fi'il yang terjadi kepadanya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat Zaidan. Zaidan ini adalah pertama dia isim, betul. Kemudian mansub, ya, kita bilang mansub, tandanya ini dengan fathah, mansub. Kemudian alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il terjadi kepadanya. Di sini nasab, menolong. Berarti Zaidan ini terjadi pertolongan kepada Zaid. Ya, 3 syarat yang disebutkan Ibnu Ajurum. Itulah yang namanya maf'ul bih. Akan tetapi timbul masalah. Kalau ana bilang misal ma nasara Hamidun Zaidan. Hamid ma tidak nasara menolong Zaid. Maka kita bilang apakah dia isim? Kita bilang ismun. Apakah dia mansub? Tentu dia juga mansub. Tandanya dengan fathah.
Tetapi di sini apakah terjadi kepada Zaid ini pertolongan? Justru sebaliknya, tidak terjadi manasoro. Tidak tertimpa kepada Zaid pertolongan. Apakah Zaid kita bilang maf'ul bih, tetap maf'ul bih? Kita bilang dia itu tetap maf'ul bih. Kemudian yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan, maksud dari alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il terjadi kepadanya. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah ta'alluqu al-fi'li bil maf'ul. Jadi kaitan fi'il terhadap maf'ul. Kaitan fi'il terhadap maf'ul seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau ana bilang Nasoro Hamidun, Hamid telah menolong, maka di sini jumlahnya belum sempurna. Membutuhkan yang namanya objek. Nah, Zaidan ini adalah objek yang berkaitan terhadap makna Nasoro. Maka kita tidak melihat apakah Nasoro atau Manasoro. Yang kita lihat pokoknya Nasoro ini tidak akan sempurna maknanya kecuali ada Zaid. Maka maksud dari yaqa'u bihil fi'lu adalah kaitan fi'il tersebut terhadap maf'ulnya. Di mana kalau tidak ada maf'ulnya itu tidak akan sempurna maknanya. Maka dapat kita bagi juga ta'alluq al-fi'li bil maf'ul ini ala jihatis thubut, ke dalam atas bentuk as-thubut, tetap maksudnya terjadi. Jadi fi'ilnya memang terjadi, contohnya yang atas misal Nasoro Zaidun Amron. Kita bilang terjadi nggak pertolongan? Terjadi. Maka itu ala jihatis thubut. Atau ala jihati atas bentuk an-nafi, penafian, berarti memang pertolongannya tidak terjadi padanya. Contohnya manasoro Zaidun Amron. Zaid tidak menolong Amr. Ini tidak terjadi ala jihatin nafi. Itulah yang dimaksud dengan alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Nahwu, maka contohnya di sini nahwu darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Maka Zaid di sini sebagai maf'ul. Kaitan darabtu atau daraba tidak akan sempurna kecuali ada Zaid. Wa raqibtul farasa, dan saya menunggangi kuda. Maka saya menunggangi apa? Maka kaitan makna rokiba ini berkaitan dengan al-maf'ul, yaitu al-faras kalau di sini. Itu dia maf'ul bi. Objek hukumnya mansub. Ya. Hukumnya mansub. Kemudian wahwa kismani. Yang namanya maf'ul itu ada dua. Zahirun wa mudmarun. Isim zahir dan isim mudmar. Kalau mudmar itu isim dhamir ya. Kalau zahir itu yang selain, zahir itu selain al-mubham, selain mubham, dan selain al-mudmar. Nah, kalau mubham itu ada dua, al-isyarah, isim isyarah, hadhihi, hadza, ya. Kalau isim yang kedua adalah al-mausul, isim mausul, alladzi, allati, dan seterusnya. Kalau mudmar dhamir ya, kita sudah mengetahuinya huwa, huma, hum gitu.
Kemudian fadzahiru, adapun isim zahir yang menjadi maf'ul, ma taqaddama dzikruhu, ialah yang pembahasannya atau penyebutannya telah berlalu. Yang mana? Ya contohnya yang tadi yang di atas. Yang ini, darabtu Zaidan. Nah, di sini Zaidan ini adalah maf'ul yang bentuknya isim zahir, di mana dia itu bukan isim mubham atau isim dhamir. Kemudian wal mudmaru kismani, adapun isim dhamir yang menjadi maf'ul kismani ada dua bentuk, muttasilun wa munfasilun, yang bersambung atau terpisah. Jadi kalau kita tulis yang namanya al-maf'ulu bihi itu ada dua. Yang pertama zahir, contohnya darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Kalau yang mudmar, ternyata pembahasannya ada dua. Yang pertama al-muttasil, dhamir itu muttasil, bersambung, yang bersambung. Ya, bersambung dengan apapun ya. Baituhu itu dengan isim, dharabahu dengan fiil, fihi dengan huruf. Itu yang muttasil. Kemudian ada pula yang namanya dhamir munfasil. Ada juga yang disebut al-munfasil. Kalau ini yang terpisah, baik isim, fiil, atau huruf. Terpisah dari isim, fiil, atau huruf. Munfasil. Contohnya huwa, itu terpisah. Iyahu, itu juga terpisah. Apa itu dhamir al-muttasil? Al-muttasil itu adalah ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Ma la yubtada'u, yang tidak dimulai al-kalam bihi, dengan dhamir muttasil tersebut. Jadi kalam tidak dimulai dengan dhamir muttasil. Wala yaqa'u, dan tidak terletak ba'da illa, setelah illa fil ikhtiyar, dalam bentuk yang dipilih. Maksudnya apa? Kalau di dalam syair kadang-kadang bisa, tetapi hukum asalnya dia itu tidak bisa. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Contoh dhamir muttasil adalah untuk huwa menjadi hu. Apakah Anda bilang hu mudarrisun? Kita bilang salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa dimulai dengannya. Atau setelah illa. Ma darabtu, saya tidak memukul illa hu. Saya tidak memukul kecuali dia. Nggak bisa nggak? Nggak bisa. Salah juga. Kenapa? Karena haknya itu tidak terletak setelah illa. Maka al-munfasil ini kebalikannya. Yaitu ma yubtada'u bihil kalam. Yang kalam dapat dimulai dengannya, wa yaqa'u, dan terletak ba'da, setelah illa fil ikhtiyar, dalam yang dipilih, dalam bentuk yang dipilih. Maksudnya bukan dalam syair. Kalau syair kadang-kadang boleh gitu. Maka contohnya dhamirnya huwa.
Maka apakah bisa dia kalam dimulai dengannya? Bisa. Misal huwa mudarrisun. Nah, seperti itu. Atau terletak setelah ila, bisa nggak? Bisa. Ma darabtu illa huwa. Saya tidak memukul kecuali dia. Seperti itu. Itu dia dhamir al-muttasil dan al-munfasil. Yang dhamir muttasil kita lihat fal muttasilu, adapun dhamir muttasil yang menjadi maf'ul bih, sekali lagi ya, adapun dhamir muttasil yang menjadi maf'ul bih itsna asyara, ada 12. Wahia, yaitu dorobani. Kita bahas dulu dorobani. Dorobani. Doroba itu fi'lun madin mabni ala fathi. Sudah ya, kita pelajari itu. Nunnya disebut nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Nun untuk menjaga dari kasrohnya fi'il. Jadi kan ya itu tidak mau masuk ke kata kecuali katanya kasroh. Nah, sedangkan doroba ini nggak mungkin kita berikan kasroh, dia itu fi'il. Nah, kita tambahkan. Kemudian iya-nya inilah yang menjadi maf'ulnya. Jadi kita bilang al-ya sebagai apa? Dhamirun, dia sebagai dhamir. Muttasil munfasil, tentu muttasil. Hukumnya apa? Seluruh dhamir itu mabni. Ala, kita lihat harokat ya-nya mabni ala apa? Tetap pada apa? Ala sukun. Yang namanya maf'ul menempati apa? Tempat nasab, maka kita bilang fi mahalli nasbin, kita bilang sebagai apa? Maf'ulun bihi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya dorobana. Dorobana, dia telah memukul kami. Maka nun di sini adalah ya na, adalah dhamir sama ya muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih, sama. Itu jadi sebagai maf'ul bih. Kemudian dorobaka, di sini kafnya yang sebagai maf'ul ya. Ini dia sebagai dhamir muttasil mabni ala alal fathi kalau ini ya. Kita ke atas saja ya. Dorobaka, dorobaki, ini juga mabni alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dorobakuma, di sini kafnya saja yang sebagai maf'ul. Jadi i'rabnya bagaimana? Kita bilang kaf, al-kafu ini sebagai apa? Dhamir muttasil mabni ala apa? Ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi yang maf'ul bihnya itu kafnya saja, mim disebut harfu imadin. Mimnya itu disebut harfu imadin. Alifnya harfun dalun ala at-tasniyah. Huruf yang menunjukkan kepada musanna. Ya, seperti itu. Jadi kaf itu sebagai maf'ulnya, mim harfu imad, alifnya itu harfun dalun ala at-tasniyah. Dorobakum, kafnya sama dengan yang tadi, maf'ul bih. Mimnya disebut alamatu, tanda
jam'i jama' az-zukur. Jadi menunjukkan jama' mudzakkar. Kemudian dorobakunna, kafnya sama, ya. Nunnya kita bilang ini alamatu jam'il inas. Kalau yang tadi zukur, sekarang al-inas. Dorobahu, domirnya ha. Dorobaha, ini ha. Dorobahuma, haknya saja yang sebagai maf'ul. Mimnya imad, alifnya harfun dalun ala tasniyah. Kemudian dorobahum juga sama. Haknya saja yang sebagai domir, mimnya alamatu jam'i az-zukur. Dorobahunna, haknya saja yang sebagai domir, nunnya alamatu jam'i al-inas. Seperti itu yang al-muttasil. Kemudian wal munfasilu, adapun yang munfasil isna asyara, ada 12, sama ya. Wahia, yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahum, wa iyahunna. Oh, ini ada yang salah nih contohnya. Ma darabtu, salah ini. Kalau yang munfasil ini harusnya yang mansub ya, bukan yang dhamir rafa. Harusnya kita contohkan misal iyyaka na'budu atau ma darabtu, saya tidak memukul illa iyyaka. Karena ini yang mansub ya. Kalau huwa humahum itu untuk dalam keadaan rofa. Kalau iya ini untuk keadaan nasab. Maka di sini dhamir munfasil yang mansub yaitu iya ya sampai iyahunna. Jadi apa namanya, misal yang ini ya, ma darabtu illa iya ya misal. Maka di sini dhamirnya itu adalah iya. Ini sebagai dhamir munfasil. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian adapun ya-nya atau kata huruf-huruf setelah iya itu tuh menunjukkan apa namanya, menunjukkan untuk apa, apakah mutakallim, mukhatab atau ghaib. Maka iya harfu takallumin, atau kita bisa bilang kita harfu takallumin. Ini maksudnya huruf yang menunjukkan orang yang berbicara gitu. Disebut harfu takallumin. Kemudian iya ya, iyana, berarti ini harfu takallumin juga, lil mu'azzim nafsahu bisa. Iyyaka ini harful khitab. Kita bilang harful khitab menunjukkan mukhatab, lawan bicara. Iyyaki sama, kafnya harful khitab, mimnya harfu imad, alifnya harfun dalun ala tasnya. Iyyakum sama yang dengan di atas. Kafnya iyanya saja dhamir, kafnya harful khitab, mimnya alamatu jam'i az-zukur. Iyyakunna, kafnya harfu khitab, nunnya alamatu jam'il inas. Kalau ha harful ghaib. Iyyaha harful ghaibah.
Iyahuma haknya ghaib, mimnya harfu imad, alifnya harfun dalun ala tasniyah. Iyahum haknya harfu al-ghaib, mimnya alamatu jam'i dzukur. Kunna harful khitab, al-haknya nunnya alamatu jam'i al-inath. Jadi dari sini kita tahu bahwa domirnya itu iyanya saja. Ya. Adapun yang lainnya itu menunjukkan kepada mutakalim atau mukhatab atau ghaib. Untuk mutakalim ya harful takallum dan harful takallum atau harful mutakalim dan harful mutakallimin. Kaf harful khitab ya. Baik iyyaka atau iyyaki kafnya. Kalau iyyahu harful ghaib. Harful ghaib seperti itu. Tapi kadang-kadang itu rincian itu yang lebih sahih ya. Tapi kadang-kadang kita bilang domirnya yang mana? Misal dorobani, ya-nya sama tetap ya dorobanana, dorobaka, dorobaki, ya al-kaf, dorobakuma, kuma secara keseluruhannya, dorobakum, kum itu lebih memudahkan. Biasanya seperti jadi iya ya sampai iya kunna, ini iya ya seluruhnya saja iya ya. Domirnya iya hunna juga seluruhnya saja itu sebagai domir, itu lebih memudahkan biasanya untuk yang pertama mulai. Ala kulli hal seperti itulah rincian dari bab maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu bisa berupa isim domir atau isim zahir. Kalau yang domir ternyata ada dua, muttasil atau munfasil. Dua-duanya ada rinciannya ya. Seperti itu. Taib. Semoga dapat difahami ya. Selanjutnya kita masuk kepada isim mansub yang kedua. Yaitu babul masdar. Babul masdar. Tentang masdar. Al-masdaru, qala Ibnu Ajurum, al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Yang namanya masdar ialah isim yang mansub yang datang ketiga dalam tasrif fi'il. Yang pertama dia itu harus isim, yang kedua dia itu hukumnya mansub. Yang ketiga dia itu datang dalam keurutan ketiga dalam tasrif fi'il. Maksudnya bagaimana? Baik, ketika Anda bilang, coba tasrifkan jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Nah, gitu maksudnya. Jadi, untuk mengetahui inilah yang disebut masdar. Kita tidak mempelajari bagaimana membentuk masdar, bukan. Yang di sini Ibnu Ajurum maksud adalah al-maf'ulu al-mutlaq. Jadi bukan kita mempelajari masdar, bukan. Ini kita mempelajari al-maf'ul mutlaq yang bentuknya masdar gitu. Jadi maf'ul mutlak itu adalah yang bentuknya masdar, maka disebutkan. Jadi masdar itu apa? Yang datang ketiga dalam urutan tasrifnya. Maka ini contohnya doroba yadribu dorban. Maka inilah bentuk masdarnya. Bukan kita mempelajari masdar, tetapi maf'ul mutlak. Kita mempelajari maf'ul mutlak yang dimana bentuknya masdar. Bagaimana maf'ul mutlak itu? Misal dalam Al-Quran, misalnya, wa kallamallahu Musa takliman. Jadi Allah benar-benar berfirman kepada Musa. Atau kita mengikuti contohnya misal yang lain. Darabtu Zaidan darban. Jadi saya betul-betul memukul Zaid. Hafiztul Qur'ana hifzan. Nah itu ya. Di mana kalau kita perhatikan darban ini adalah bentuk masdar dari doroba. Begitu pula takliman ini merupakan bentuk masdar dari kallam dan hukumnya mansub. Itu yang disebut maf'ul mutlak.
Jadi ummahat maf'ul mutlak kalau kita menemukan misal subhanallah, ini kan subhanallah, subhana dari kata sabbaha yusabbihu, masdarnya bisa tasbih atau subhan, maka usabbihu subhanallah gitu maksudnya, merupakan maf'ul mutlak dari fiil yang muqaddar. Ala kulli hal, masdar atau maf'ul mutlak yang bentuknya masdar pasti ini hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Kemudian di sini dijelaskan wa huwa qismani, di mana masdar itu ada dua bentuk. Tetapi sebelum ke sana, Ana mau menjelaskan bahwa yang namanya al-masdar kita bisa bagi dua terlebih dahulu ya. Bentuk masdar itu yang pertama bi'tibari ma'nahu, berdasarkan maknanya. Jadi pembagian masdar ada dua berdasarkan maknanya. Kita bisa bilang ada tiga. Yang pertama, makna didatangkan masdar yang mansub atau maf'ul mutlak. Yang pertama adalah muakkid li'amilihi, sebagai penguat untuk amilnya. Amilnya itu apa? Ya fiilnya. Contohnya misal hafiztu al-Qur'ana hifdhan. Jadi saya benar-benar menghafal Al-Qur'an. Jadi datangnya hifdhan yang merupakan bentuk masdar dari hafidho ini untuk menguatkan amilnya. Siapa amilnya? Tentu fiilnya. Ini yang menjadikan dia mansub. Jadi saya benar-benar menghafal Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian maf'ul mutlak adalah mubayyinun lin-naw', untuk menjelaskan macamnya, bentuknya. Contoh, contohnya misal ahbabtu, saya menyukai, menyayangi ustadi, guruku, hubba. Ini bentuk masdar dari ahabba. Sebagaimana hubbal waladi, kasih sayang seorang anak, abahu, terhadap ayahnya. Jadi hubba di sini adalah maf'ul mutlak yang menjelaskan macam dari ahbabtu. Jadi cinta, menyayangi ustadz itu seperti apa? Seperti halnya seorang anak menyayangi ayahnya. Itu mubayyin lin-naw'. Kemudian yang ketiga adalah mubayyinun lil adad. Ini mubayyinun, penjelas, lil adad, untuk jumlah. Misal darabtu Zaidan, saya memukul Zaid, darbatan, sekali pukulan. Itu maf'ul mutlak, menjelaskan berapa kali memukul. Atau
Bataini. Kalau ini 2 pukulan atau salasa borobatin. Bisa juga seperti ini. 3 kali pukulan dan seterusnya. Itu dia masdar atau maf'ul mutlak dibagi menjadi 3 berdasarkan maknanya. Kemudian yang kedua, inilah pembagian yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Wahwa kismani, dia dalam dua bentuk. Lafziyun wa ma'nawiyun. Lafzi atau ma'nawi. Fa'in wafaqa lafzuhu. Maka jika cocok lafzuhu, lafaznya, lafzu fi'lihi dengan lafaz fi'ilnya, maka dia lafzi atau maf'ul mutlak. Nahu qataltuhu qatlan. Maka di sini qataltuhu qatlan, qatlan di sini adalah maf'ul mutlak. Dia itu maf'ul mutlak. Dia itu maf'ul mutlak yang merupakan bentuk masdar itu sendiri dari qatala. Dari qataltuhu. Jadi qatlan sama lafadznya dengan bentuk qatala. Jadi itu saja. Masdar qatala kita jadikan maf'ul mutlak dari qatala juga, yaitu qatlan. Tetapi wa in wafaqa ma'na fi'lihi, dan jika sesuai atau cocok makna fi'ilnya, berarti yang cocok lafadznya atau apanya? Maknanya. Jadi yang cocok itu maknanya saja, berarti lafadznya beda. Duna lafzi, tanpa lafaz, jadi maknanya sama, lafadznya beda. Bahwa ma'nawiyun, maka itu masdar ma'nawi. Maf'ul mutlak ma'nawi. Contoh nahu jalastu qu'udan. Saya benar-benar duduk. Wa kumtu wukufan. Ini jalasa harusnya kan julus, tapi maknanya mutaqarib, dekat dan mirip, sama ya. Duduk. Maka ini maf'ul mutlak tetapi maknawi. Kumtu wukufan, koma, ini koma, kumtu wukufan, waqafa. Beda lafaznya, tapi maknanya sama. Jadi kalau kita bilang bi'tibari lafzihi gitu ya, berdasarkan lafaznya, kita bilang lafziyun, dan ada juga ma'nawiyun dalam segi makna saja. Kalau lafziyun, muwafaqatu lafzihi lafzo fi'lihi. Sesuai lafaz masdar itu dengan lafaz fi'ilnya. Kalau yang maknawi, muwafaqatu maknahu, makna masdarnya dengan makna fi'ilnya. Duna lafzihi, tentunya. Tanpa lafaznya. Ini maknawi. Contohnya tadi jalastu qu'udan. Jalasa dan qu'ud ini berbeda lafaz tapi maknanya sama. Kalau lafzi jalastu julusan. Nah, itulah bentuk masdar atau maf'ul mutlak. Ya, seperti itu. Jadi isim yang mansub yang bentuknya masdar yang sama dengan fi'il tersebut, atau yang menjadikan dia mansub. Benar rasa banyak ya. Ini sudah lumayan. Semoga dapat difahami ya. Tinggal sabar saja Ummahat ya. Sebentar lagi kita menyelesaikannya. Kemudian Ummahat akan sedikit mengenal apa itu ala jurumnya dan seluk-beluk apa yang
mesti kita dan apa yang kita pelajari nanti gitu ya. Jadi kalau untuk yang pertama memang mungkin agak sulit. Memang pertama. Jadi semua yang Anda bicarakan itu asing, baru pertama dengar itu pasti susah. Makanya itu adanya perlu murojaah, perlunya ada pengulangan. Jadi mengikuti beberapa kali gitu ya. Sama Anda juga, itu adalah bagian dari pembelajaran. Yang namanya belajar kalau belum paham itu adalah bentuk proses. Itu adalah bentuk proses. Ya sama, ya dulu juga anak sama mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Dulu ya memang tidak tahu, awalnya memang tidak tahu. Tetapi itu adalah sebuah proses. Jadi jangan berhenti ya ummahat ya. Kita lanjutkan sampai mana itu pembahasan nahwu. Kemudian memang untuk dapat membaca itu tuh memang tidak segampang kita hanya sekedar mempelajari ilmu nahwu, enggak. Itu adalah sebuah proses. Setelah kita mengenal, kita praktekannya, ya sambil dihafalkan Anda ketika membaca, mungkin Anda nanti bisa jelaskan ini sebagai apa, dan itu nyambung sangat-sangat ini dengan kaidah apa yang telah kita pelajari. Yang ala kulli hal, ketika membaca, kaidah yang telah kita hafal itu akan tumpah di situ. Baik dari nahwunya, dari sorofnya, atau berdasarkan siyakul kalam. Ini dibacanya fa'lun, fi'lun, fu'ila, atau fa'ala. Nah itu dalam siyakul kalam. Konteks kalimat kita dapat membacanya dengan baik. Ya, kalau yang merasa kesusahan, ada kelas durusul lugha, itu relatif lebih mudah. Kalau yang di kelas durusul lugha, tentu yang namanya maf'ul bih ini sudah tidak asing, objek kita sudah mengetahui bagaimana bentuk-bentuknya, dan ini lebih rinciannya ada di sini. Jadi memang ada tahapannya seperti itu. Terlebih di durusul lugha ada ada banyak latihannya, bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam bentuk kalimat seperti itu. Jadi ala kulli hal sedikit demi sedikit, dan jangan putus asa, terus semangat ummahat ya. Baik, ana rasa pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan. Syukran jazilan kepada ummahat. Semoga dapat dimengerti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan, menurunkan barokah ilmunya, dan membukakan pintu barokah ilmunya kepada kita. Kita cukupkan.